Apakah Anda seorang pria, berusia di atas 60 tahun dan merasa tubuh Anda tidak lagi seperti dulu? Apakah Anda sering bangun pagi dengan rasa lelah yang tak kunjung hilang, sulit tidur di malam hari, dan merasa tidak bergairah seperti saat muda dulu? Jika ya, jangan buru-buru menyalahkan usia, karena faktanya bisa jadi satu jenis sayuran yang Anda makan setiap hari diam-diam sedang mencuri hormon kejantanan Anda. Banyak pria setelah usia 60 mengalami penurunan vitalitas tanpa sebab yang jelas. Padahal mereka tidak sakit parah, makan teratur, bahkan masih rutin berolahraga. Namun tetap saja, tubuh terasa lemah, pikiran kabur, dan hubungan suami istri pun semakin renggang. Sebagian besar dari mereka tidak sadar bahwa penyebab utamanya bukan karena usia, melainkan karena mengonsumsi jenis makanan yang justru mengganggu hormon pria. Salah satunya adalah sayuran yang sering dianggap superfood. Saya pernah menangani Pak Hendra, seorang mantan pelatih silat berusia 67 tahun dari Bandung. Secara fisik tampak sehat, tidak punya penyakit kronis, tapi selama 5 tahun terakhir, beliau merasa seperti kehilangan semangat hidup. Setelah kami telusuri, ternyata penyebab utamanya bukan jantung, bukan ginjal, tapi segelas smoothie hijau yang beliau minum setiap pagi. Nama saya Dr. Ben Abraham. Saya adalah seorang dokter asal Indonesia yang telah menghabiskan lebih dari 40 tahun praktik di Amerika Serikat, khusus menangani masalah kesehatan pria lanjut usia. Hari ini, saya akan membagikan 3 jenis sayuran yang sebaiknya Anda hindari, dan 3 jenis sayuran yang justru bisa menjadi senjata rahasia untuk mengembalikan vitalitas dan hormon pria Anda. Semua yang saya sampaikan didasarkan pada pengalaman nyata pasien dan juga penelitian ilmiah terbaru. Bahkan, di akhir video ini, saya akan membagikan satu tips rahasia. Satu mineral sederhana yang bisa meningkatkan kadar testosteron bebas Anda hanya dalam waktu 7 hari. Jadi, tonton sampai akhir. Sebelum kita mulai, silakan tulis komentar. Anda sedang menonton dari kota mana? Ketik angka 1 jika Anda pernah merasa lemah tanpa sebab. Ketik angka 0 jika tidak. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video penting lainnya dari Vitalitas Abadi. Sekarang, setelah Anda memahami bahwa makanan bisa menjadi kunci atau justru penghalang kesehatan pria di usia lanjut, saya ingin mengajak Anda melihat lebih dalam. Banyak dari kita mengira bahwa semua sayuran pasti baik. Tapi kenyataannya, tidak semua sayuran bersahabat dengan hormon pria setelah usia 60 tahun. Beberapa di antaranya justru menyamar sebagai makanan sehat, padahal perlahan mengganggu keseimbangan tubuh dan melemahkan vitalitas. Mari kita bahas satu persatu. 3 jenis sayuran yang secara ilmiah terbukti dapat mengganggu produksi testosteron dan harus Anda waspadai mulai hari ini. Kedelai, teman palsu yang tak terduga. Saya ingin Anda bayangkan seorang pria bernama Pak Surya. Beliau pensiunan guru dari Yogyakarta, berusia 68 tahun. Secara umum, beliau tampak sehat, tidak merokok, tekanan darah stabil, dan masih rutin jalan pagi. Namun satu hal membuat beliau gelisah, rasa lelah yang terus-menerus dan semangat hidup yang kian redup. Ketika kami berbicara lebih dalam, beliau berkata, "Saya sudah menjaga pola makan saya, Dok. Saya berhenti makan daging merah, minum susu sapi, dan sekarang lebih banyak makan tahu, serta minum susu kedelai setiap pagi." Itulah saat saya tahu di mana letak masalahnya. Kedelai dalam banyak budaya dianggap makanan sehat. Tapi pada pria usia lanjut, konsumsi kedelai berlebihan justru bisa membawa dampak sebaliknya. Kedelai mengandung senyawa yang disebut fitoestrogen, zat alami dari tumbuhan yang memiliki struktur mirip dengan hormon estrogen. Estrogen sendiri adalah hormon wanita, dan jika kadarnya terlalu tinggi dalam tubuh pria,
dapat mengganggu keseimbangan hormon pria, khususnya testosteron. Akibatnya, lemas, penurunan gairah, hingga gangguan ereksi. Dan ini bisa terjadi tanpa disadari. Yang lebih mengejutkan, fitoestrogen bukan hanya ada di tahu dan susu kedelai. Banyak produk olahan seperti sereal, camilan, saus instan, dan bahkan roti mengandung turunan kedelai tersembunyi. Bagi pria berusia di atas 60 tahun, mengurangi kedelai dan turunannya bisa menjadi langkah penting untuk memulihkan kekuatan hormonal secara alami. Saya tidak mengatakan bahwa semua kedelai berbahaya, tapi bagi Anda yang mengalami gejala seperti Pak Surya, cobalah hentikan konsumsi kedelai selama 4 minggu dan lihat apa yang terjadi. Banyak pasien saya justru mulai merasa lebih bertenaga dan lebih hidup hanya karena perubahan kecil ini. Minyak jagung, pemadam tenaga yang tak terlihat. Pak Ridwan, 62 tahun, adalah pensiunan sopir bus dari Semarang. Ia datang ke klinik saya dengan keluhan yang cukup umum. Sering lelah, sendi terasa nyeri, dan sejak beberapa bulan terakhir, ia merasa kehilangan gairah sebagai suami. Yang menarik, Pak Ridwan sebenarnya sudah berusaha hidup sehat. Ia tidak lagi menggunakan mentega, melainkan menggantinya dengan margarin berbahan dasar minyak jagung. Ia juga sering membeli makanan ringan, rendah kolesterol, yang katanya aman untuk jantung. Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata penyebab keluhan Pak Ridwan justru berasal dari pola makan barunya itu. Minyak jagung dan produk olahannya kaya akan asam lemak omega-6. Tubuh kita memang membutuhkan omega-6, tapi harus dalam keseimbangan dengan omega-3, yang biasa ditemukan pada ikan laut, biji chia, dan kenari. Sayangnya, pola makan modern cenderung membuat kita mengonsumsi omega-6 hingga 20 kali lebih banyak daripada omega-3. Ketidakseimbangan ini memicu peradangan kronis tingkat rendah di dalam tubuh, kondisi yang sering tidak terasa secara langsung, tapi perlahan-lahan merusak pembuluh darah dan mengganggu aliran darah ke organ vital, termasuk ke daerah intim pria. Peradangan juga membuat dinding pembuluh darah kehilangan kemampuan memproduksi oksida nitrat, senyawa penting yang membantu pembuluh darah tetap lentur dan terbuka. Solusinya, bagi pasien seperti Pak Ridwan, kami anjurkan untuk menghindari minyak biji olahan, seperti jagung, kedelai, dan bunga matahari. Sebagai gantinya, gunakan minyak zaitun ekstra virgin, konsumsi ikan berlemak seperti salmon, dan tambahkan suplemen omega-3 jika perlu. Hanya dalam waktu 1 bulan, Pak Ridwan merasa lebih segar, sendinya lebih ringan, dan ia pun mulai merasakan kembali ereksi pagi yang sudah lama hilang. Sebuah tanda bahwa tubuhnya kembali bekerja dengan cara yang seharusnya. Bayam mentah, penyerap tenaga yang tak terduga. Bayam sering disebut sebagai sayuran super, kaya zat besi, magnesium, dan vitamin K. Banyak orang percaya bahwa mengonsumsi bayam setiap hari, apalagi dalam bentuk smoothie hijau, bisa membuat tubuh lebih bugar dan sehat. Namun, apa yang terjadi jika kita terlalu sering mengonsumsi bayam mentah, terutama dalam jumlah besar? Saya akan ceritakan kasus nyata dari pasien saya, Pak Dimas, seorang pria berusia 67 tahun dari Makassar. Beliau adalah tipe yang disiplin. Setiap pagi, selama hampir 2 tahun, ia memulai hari dengan 1 gelas smoothie berisi bayam mentah, pisang, dan air kelapa. Ia yakin itu membuat tubuhnya tetap muda. Tapi anehnya, belakangan ia mulai kehilangan tenaga, gairah hidup menurun, dan sulit fokus. Bahkan kadar testosteron dan seng dalam tubuhnya juga rendah, meskipun pola makannya tergolong sehat. Setelah kami selidiki, penyebab utamanya adalah oksalat, senyawa alami yang sangat tinggi dalam bayam mentah. Oksalat bekerja seperti pencuri kecil dalam usus. Ia mengikat mineral penting seperti seng, magnesium, dan kalsium.
lalu membuangnya sebelum sempat diserap tubuh. Seng sendiri sangat penting bagi pria. Ia berperan langsung dalam produksi testosteron dan kesehatan prostat. Jadi, saat tubuh kekurangan seng, berbagai masalah hormon bisa muncul meskipun asupan makanan tampak baik. Apakah ini berarti bayam harus dihindari? Tidak. Bayam tetap sehat, asal disiapkan dengan benar. Caranya sederhana. Kukus bayam selama 2 hingga 3 menit sebelum dikonsumsi. Proses ini dapat mengurangi kadar oksalat secara signifikan dan memungkinkan tubuh menyerap lebih banyak mineral. Setelah Pak Dimas mengganti smoothie mentahnya dengan menu sarapan telur orak-arik dan bayam kukus, hanya dalam waktu 3 minggu, tingkat energinya kembali dan gairah hidup pun perlahan pulih. Terkadang, bukan apa yang kita makan, tapi bagaimana cara kita mengolahnya yang menentukan hasilnya. Setelah kita membahas sayuran-sayuran yang sebaiknya dihindari karena dapat mengganggu hormon pria dan memperburuk sirkulasi darah, sekarang saatnya kita beralih ke kabar baik. Tidak semua sayuran adalah musuh. Justru ada beberapa jenis sayuran yang dapat menjadi sekutu terbaik Anda dalam memulihkan vitalitas dan kejantanannya secara alami. Sayuran-sayuran ini bekerja dengan cara mendukung aliran darah, menyeimbangkan hormon, dan melindungi testosteron Anda dari kerusakan. Mari kita bahas 3 jenis sayuran sederhana yang terbukti secara ilmiah sangat bermanfaat bagi pria setelah usia 60 tahun. Ubi biti, pendorong aliran darah yang terlupakan. Salah satu tantangan paling umum yang dialami pria di atas usia 60 tahun adalah sirkulasi darah yang melemah. Tangan mudah dingin, kaki sering kesemutan, dan bagian intim kehilangan kekuatan. Sayangnya, banyak pria menganggap ini wajar, bagian dari proses menua. Padahal, sirkulasi darah adalah fondasi dari energi, kejernihan pikiran, dan juga fungsi seksual pria. Mari saya perkenalkan satu solusi alami yang sering diabaikan. Ubi bit. Sayuran berwarna merah keunguan ini terlihat sederhana, tetapi menyimpan kekuatan besar bagi pria lansia. Ubi bimbit mengandung kadar nitrat alami yang sangat tinggi. Saat masuk ke tubuh, nitrat ini akan dikonversi menjadi oksida nitrat, senyawa yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria. Dengan sirkulasi yang lancar, tekanan darah menjadi lebih stabil, jantung tidak bekerja terlalu keras, dan fungsi ereksi pun membaik secara alami. Sebuah studi dari Journal of Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi jus ubi bit selama 8 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 12% dan meningkatkan performa fisik pada pria lanjut usia. Namun, tidak semua bentuk ubi bit memberi manfaat yang sama. Hindari produk ubi bit kalengan atau yang diawetkan dengan cuka dan garam tinggi. Proses tersebut dapat merusak nitrat dan menambah beban sodium pada tubuh. Cara terbaik adalah dengan mengonsumsi ubi bit segar, bisa dikukus ringan selama 10 hingga 15 menit, dipanggang, atau dijadikan jus bersama jeruk nipis. 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup memberi dampak nyata. Pak Yusuf, seorang pensiunan nelayan dari Banjarmasin, mulai rutin mengonsumsi ubi bit segar sejak awal tahun ini. Dalam waktu 1 bulan, ia merasakan tubuh lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan kembali merasakan gairah yang lama hilang. Ubi bit bukan obat, tapi bisa menjadi alat bantu alami untuk mengaktifkan kembali mesin sirkulasi tubuh Anda secara perlahan namun pasti. Brokoli, penjaga keseimbangan hormon pria. Testosteron bukan satu-satunya hormon yang menentukan vitalitas pria. Yang tak kalah penting adalah keseimbangan antara testosteron dan estrogen. Pria memang membutuhkan sedikit estrogen, tapi jika kadarnya terlalu tinggi, itu bisa menghambat fungsi testosteron dan menurunkan semangat, massa otot, hingga libido. Masalahnya,
Banyak pria lansia tanpa sadar mengalami penumpukan estrogen. Hal ini bisa terjadi karena faktor usia, stres kronis, lemak perut, atau paparan zat kimia dari makanan kemasan dan lingkungan. Disinilah brokoli hadir sebagai pelindung alami. Sayuran hijau ini mengandung senyawa aktif bernama sulforafana yang terbukti membantu hati dalam menetralkan dan membuang kelebihan estrogen dari tubuh. Selain itu, sulforafan juga membantu mengurangi peradangan sistemik dan memperkuat sistem detoksifikasi tubuh secara keseluruhan. Namun, manfaat brokoli tidak otomatis muncul hanya karena Anda memakannya. Cara memasak sangat menentukan. Sulforafane sangat sensitif terhadap panas tinggi. Jika brokoli dimasak terlalu lama, terutama dengan microwave atau direbus sampai lembek, kandungan aktifnya bisa hilang hingga lebih dari 50%. Cara terbaik adalah mengukus brokoli selama 3 hingga 4 menit atau dikonsumsi mentah bersama saus sehat seperti yogurt, lemon, atau minyak zaitun. Jika memungkinkan, pilih brokoli organik atau yang masih segar dan berwarna hijau tua. Pak Joko, seorang pensiunan pengusaha dari Surabaya, dulunya rutin makan brokoli tapi selalu dimasak terlalu matang. Setelah kami ubah cara memasaknya, hanya dalam waktu 4 minggu, ia merasa pikirannya lebih jernih, buang air kecil malam berkurang, dan energinya perlahan kembali. Brokoli mungkin terlihat sederhana, tapi jika disiapkan dengan benar, ia bisa menjadi penjaga setia hormon pria di usia lanjut. Jamur putih, pelindung, diam-diam testosteron Anda. Mungkin Anda tidak pernah mengira bahwa sebuah bahan dapur sederhana seperti jamur putih bisa memainkan peran penting dalam menjaga hormon pria. Bukan hanya sekadar topping pizza atau pelengkap sup, jamur putih memiliki manfaat tersembunyi yang sangat berharga, terutama bagi pria di atas usia 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh pria mengalami peningkatan aktivitas enzim yang disebut aromatase. Enzim ini bertugas mengubah testosteron, hormon maskulin utama, menjadi estrogen, yaitu hormon wanita. Jika aromatase bekerja terlalu aktif, maka seberapapun tubuh Anda memproduksi testosteron, sebagian besar akan hilang sebelum bisa digunakan. Inilah sebabnya mengapa beberapa pria meskipun kadar testosteronnya terlihat normal di hasil laboratorium, tetap merasa lemas, kurang gairah, dan sulit membangun massa otot. Jamur putih mengandung senyawa alami yang menghambat kerja enzim aromatase secara lembut, sehingga testosteron dalam tubuh tetap utuh dan dapat digunakan untuk fungsi energi, libido, dan kekuatan pria. Saya sering menyarankan pasien saya untuk menambahkan jamur putih ke dalam menu makan malam, minimal 2 hingga 3 kali seminggu. Cara terbaik adalah ditumis ringan dengan bawang putih dan minyak zaitun, atau dicampur ke dalam sup bening. Pak Fajar, seorang pensiunan arsitek dari Malang, melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi jamur putih selama 1 bulan, ia merasa lebih fokus, gairah hidup meningkat, dan bahkan kualitas tidurnya membaik. Dalam dunia kesehatan hormonal, menjaga apa yang sudah dimiliki sama pentingnya dengan meningkatkan produksi. Dan jamur putih adalah pelindung alami testosteron yang sering diabaikan, namun sangat efektif. Tips tambahan gaya hidup untuk mendukung testosteron alami. Makanan memang memiliki pengaruh besar terhadap hormon, namun gaya hidup Anda sehari-hari juga memainkan peran yang sama pentingnya. Seringkali, perubahan kecil yang konsisten justru memberikan hasil yang jauh lebih kuat dibanding tindakan besar yang hanya dilakukan sesekali. Salah satu tips yang sangat saya sarankan bagi pasien pria lansia adalah mengoptimalkan kadar testosteron bebas, bukan hanya total testosteron. Testosteron bebas adalah bentuk aktif dari hormon pria yang benar-benar digunakan tubuh untuk membangun otot, menjaga energi, dan menjaga gairah. Nah, ada satu mineral sederhana namun sangat efektif yang sering terabaikan. Boron. Boron membantu menurunkan kadar SHBG
protein dalam darah yang mengikat testosteron dan membuatnya tidak aktif. Dengan menurunkan SHBG, lebih banyak testosteron Anda bisa digunakan secara optimal. Boron tidak sulit didapat. Anda bisa menemukannya dalam makanan sehari-hari seperti kurma, kismis, alpukat, dan kacang-kacangan. Cukup tambahkan 2 hingga 3 butir kurma ke camilan sore atau segenggam kecil kismis ke dalam sarapan pagi Anda. Selain itu, perhatikan juga 3 kebiasaan harian berikut. Pertama, berjemur matahari pagi selama 10 hingga 15 menit tanpa pelindung tabir surya. Sinar matahari pagi merangsang produksi vitamin D, yang secara langsung mendukung sintesis testosteron. Kedua, tidur malam yang cukup dan berkualitas. Idealnya 7 hingga 8 jam setiap malam, karena sebagian besar testosteron diproduksi saat Anda berada di tahap tidur paling dalam. Ketiga, hindari konsumsi gula berlebihan, terutama dari makanan olahan. Kadar gula darah yang tinggi dapat mengganggu hormon insulin dan menyebabkan resistensi hormon lain, termasuk hormon pria. Gabungan antara makanan tepat, tambahan boron alami, dan gaya hidup yang mendukung akan menciptakan lingkungan tubuh yang ideal untuk testosteron tetap aktif dan kuat, tanpa perlu obat-obatan. Ingat, kekuatan pria sejati bukan hanya soal otot, tapi soal keseimbangan dalam tubuh yang Anda rawat setiap hari. Selama lebih dari 40 tahun saya mendampingi para pria lanjut usia, satu hal yang selalu saya pelajari adalah kualitas hidup di usia tua sangat ditentukan oleh pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Bukan obat mahal, bukan alat canggih, tapi keputusan sederhana seperti apa yang Anda masukkan ke dalam piring makan Anda. Hari ini, Anda telah mengetahui bahwa tidak semua sayuran bersifat netral. Ada yang bisa diam-diam mengganggu hormon dan merusak energi, tapi ada juga yang bisa menjadi sekutu terbaik Anda untuk kembali merasa kuat, bertenaga, dan percaya diri. 3 sayuran yang sebaiknya dihindari, 3 sayuran yang sebaiknya dikonsumsi, ditambah 1 mineral penting bernama boron. Semua itu bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam tubuh Anda. Saya sendiri, sebagai seorang pria yang juga telah melewati usia 60 tahun, tahu betul rasanya kehilangan tenaga perlahan. Tapi saya juga tahu bahwa kita tidak harus pasrah pada proses penuaan. Kita bisa memilih untuk merawat diri, menyesuaikan pola makan, dan memberi tubuh kesempatan untuk bangkit kembali secara alami. Jika Anda menonton video ini dari Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, atau bahkan dari luar negeri, saya ingin Anda tahu, Anda tidak sendiri. Ada jutaan pria lain yang sedang berjuang seperti Anda, dan langkah pertama bisa dimulai dari video ini. Silakan tulis di kolom komentar. Sayuran mana yang paling mengejutkan bagi Anda hari ini? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya dari Vitalitas Abadi. Bagikan video ini kepada saudara, teman, atau ayah Anda yang mungkin membutuhkannya. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali perjalanan menuju tubuh yang lebih sehat dan hidup yang lebih bermakna.